Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam program Mesbah Firman. Kiranya firman yang akan disampaikan pada hari ini akan memberkati kita semua. Firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Ibu Saudara terambil di dalam Roma pasal 15 ayatnya yang pertama. Saya bacakan buat kita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma pasal 15 ini ayat yang pertama dikatakan kita yang kuat itu wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita. Tetapi hari-hari ini kita melihat bahwa yang terjadi malah sebaliknya. Ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin terjatuh, yang mungkin mempunyai kelemahan, yang mungkin sedang mengalami suatu beban, masalah, dibully, dicerca, malah banyak kali orang itu ikut menjatuhkannya. Bahkan saya melihat banyak orang-orang yang seharusnya sudah dewasa secara rohani, yang memberikan contoh dan keteladanan, malah ikut mencerca. Nah Bapak Ibu Saudara, tindakan ini adalah tindakan yang Tuhan tidak sukai. Karena firman Tuhan berkata kita yang kuat wajib menanggung yang lemah, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan kita menjatuhkan orang hanya untuk supaya kita terlihat hebat. Jangan kita menjelekan orang supaya kita terlihat hebat. Karena orang yang mencari kesalahan orang lain dan menjatuhkan, bahkan dia menjatuhkan orang lain demi kesenangan dirinya sendiri, demi nama baiknya sendiri, itu orang yang tidak memiliki kualitas Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang pertama kita dapat di dalam Roma pasal 15 ayat pertama ini, kita harus wajib saling menanggung, saling memberi kekuatan, saling memotivasi, saling mendukung di dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik. Jangan kita saling menjatuhkan sebagai orang percaya. Dan biarlah ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Nah ayat yang kedua, mari kita lihat. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita harus saling membangun Bapak Ibu Saudara, saling mendukung, saling memotivasi. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita saling bangkit di dalam Kristus, kita saling menopang di dalam Kristus, sehingga orang boleh melihat bahwa orang-orang percaya di dalam Kristus adalah orang-orang yang saling melengkapi, saling membangun di dalam Tuhan. Orang yang barisan hatinya kuat untuk tetap percaya kepada Kristus, saling menopang. Karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan harus mengasihi saudaranya. Nah ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Bahkan ketika ia menebus kita, ia dicerca Bapak Ibu Saudara. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita dihina, kita dicerca, orang yang mencerca kita tidak menyadari bahwa ketika kita dihina, dia menghina Tuhan yang ada di dalam kita dan kita yang ada di dalam Tuhan kita. Dan hendaklah ini menjadi suatu pelajaran yang penting bagi kita semua. Ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara, biarlah apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu menjadi suatu pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, pengharapan kepada firman Tuhan itu dengan tekun Bapak Ibu Saudara. Sebab ketekunan akan membuat kita terus naik. Ketekunan di dalam firman Tuhan akan menjadi suatu penghiburan Bapak Ibu Saudara bagi kita, sehingga kita boleh mencapai garis akhir kehidupan kita dengan tetap berpegang teguh kepada Kristus sang kebenaran yang hidup itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, engkau harus memiliki hati yang kokoh dengan Tuhan, hati yang kuat dengan Tuhan, hati yang terus merindukan Tuhan, bergairah kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita boleh mengalami suatu peningkatan yang berarti di dalam Tuhan. Kekristenan kita tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara, tetapi kekristenan hidup kita, kerohanian kita boleh mencapai suatu level yang berbeda, sehingga kita disebut orang-orang percaya yang tekun, dewasa, dan kuat di dalam Tuhan. Dan itulah yang menjadi doa saya buat kita semua,
Biar firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi pelajaran buat kita semua untuk saling menopang, saling mendukung, saling membangun, dan tidak mencari kesenangan untuk diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, tetapi saling membangun di antara sesama orang percaya. Sehingga orang yang belum percaya boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, sehingga mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya jalan, juru selamat, dan kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.